Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati yaitu Bapak Safrian Andromeda STMT selaku dosen dari pengampu mata kuliah blockchain dan cloud computing, serta teman-teman yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan nikmatnya, sehingga kita semua bisa diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Baiklah, perkenalkan nama saya Regita Aulia Safitri selaku moderator dari perwakilan kelompok 1 yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok 1 dengan materi pengenalan cloud computing. Sebelum memulai presentasi, berikut saya perkenalkan nama dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada Tio Bima Pratama dengan NPM 2110 6311 60023. Dan ada saya sendiri, yaitu Regita Aulia Safitri dengan NPM 2110 6311 60018. Dan timeline pembahasan dari materi pada hari ini, yaitu pengertian cloud computing, yang kedua ada cara kerja dari cloud computing, lalu yang ketiga ada karakteristik dari cloud computing, yang keempat ada layer atau lapisan pada cloud computing, dan yang terakhir ada manfaat dari cloud computing. Berikut terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi pada hari ini, yaitu yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi presentasi, dan yang ketiga ada sesi penutup. Memasuki sesi pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka presentasi pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki sesi yang kedua yaitu presentasi. Dalam hal ini, kelompok 1 akan menyajikan materi tentang pengenalan cloud computing secara bergiliran atau bergantian. Baiklah, sesi presentasi kita mulai. Kepada pemateri pertama dari kelompok 1, yaitu Tio Bima Pratama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih rekan saya Regita Aulia Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian cloud computing. Cloud computing dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi komputasi awan. Komputasi adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer, sedangkan awan merupakan metafora dari pengembangan infrastruktur berbasis internet. Secara harfiah, definisi cloud computing diartikan sebagai kumpulan seperangkat teknologi yang biasanya membentuk lingkungan cloud. Menurut literatur, komputasi awan atau cloud computing adalah di mana informasi secara permanen tersimpan di dalam sebuah server dan dapat diakses melalui internet. Cloud computing akan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien, seperti desktop, komputer tablet, monitor, dan lain-lain. Cloud computing juga dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme di mana kemampuan teknologi informasi disediakan bukan dalam bentuk produk, melainkan sebagai layanan berbasis internet yang memungkinkan kita menyewa sumber daya teknologi informasi seperti software, processing power, storage, dan lainnya melalui internet dan pemanfaatan sesuai kebutuhan kita dan membayar yang digunakan oleh kita saja. Jadi kita tidak akan membayar semua yang tersedia di cloud computing, melainkan yang hanya kita gunakan saja. Cara kerja dari cloud computing ini bersifat transparan, sehingga end user tidak perlu pengetahuan kontrol akan teknologi infrastruktur dari cloud computing untuk dapat menggunakannya dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Mereka hanya perlu tahu bagaimana cara mengaksesnya. Kemudian cara kerja cloud computing. Yang pertama, penggunaan login ke internet. Sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data.
Sistem ini memungkinkan pengguna untuk login ke internet yang tersambung ke program untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Yang kedua, membuat sebuah instruksi atau perintah. Nah, nantinya perintah dan instruksi ini akan dilanjutkan ke server aplikasi. Dan pada server aplikasi ini, kemudian data instruksi atau perintah ini bakal diproses. Setelah diproses, kemudian disajikan halaman yang telah diperbarui. Halaman sebelumnya yang belum di-upgrade akan berubah menjadi halaman yang telah diubah karena instruksi atau perintah pada server aplikasi tersebut. Kemudian ada karakteristik cloud computing. Ada 5 karakteristik cloud computing. Yang pertama ada on-demand self-service. Yang kedua ada broad network access. Yang ketiga ada resource pooling. Yang keempat ada rapid elasticity. Yang kelima ada measure service. Yang pertama on-demand self-service. On-demand self-service ini adalah salah satu karakteristik cloud computing yang memungkinkan para penggunanya dapat mengelola maupun juga memesan layanan yang berasal dari cloud computing tanpa perlu melakukan interaksi secara langsung dengan manusia atau penyedia layanan. Nah, layanan cloud computing akan menyediakan self-service portal, di mana para pelanggan bisa melakukan konfigurasi sendiri dari layanan tersebut, sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya pada Google Mail atau Gmail. Ketika membuka Gmail, kita bisa menggunakan layanan sesuai keinginan kita, baik itu menulis pesan, menghapus, atau hanya sekedar mencari data. Semuanya bebas dilakukan. Yang kedua, ada broad network access. Broad network access adalah karakteristik cloud computing yang menyediakan sebuah layanan di mana ia terkoneksi ke jaringan. Layanan cloud computing harus bisa diakses dari mana saja, kapan saja dengan perangkat yang memungkinkan pelanggan terhubung ke dalam jaringan atau ke internet. Biasanya, broad network access ini menggunakan thin client, atau berbagai media yang lain seperti smartphone, laptop, dan tablet. Yang ketiga, ada resource pooling. Resource pooling dapat diartikan sebagai sebuah cloud computing yang memungkinkan para pengguna yang terkoneksi dengannya untuk dapat menggunakan data secara bersamaan. Salah satu contohnya adalah ketika penyedia layanan memberikan layanannya dengan melalui sumber data yang kemudian dikelompokkan menjadi lebih dari satu maupun juga berbagai lokasi data center yang di dalamnya terdiri dari berbagai server multitenant. Dengan adanya multitenant, maka para pengguna bisa menggunakan atau mengakses data dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang keempat ada rapid elasticity. Layanan cloud computing ini harus scalable atau elastis, di mana layanan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan sumber daya komputasi yang dibutuhkan pelanggannya. Saat dibutuhkan unit komputasi yang lebih, saat itu juga atau dalam waktu singkat bisa didapatkan. Dan apabila dibutuhkan untuk menurunkan unit kapasitas komputasi, saat itu juga atau dalam waktu singkat akan bisa dilakukan. Rapid elasticity ini merupakan karakteristik cloud computing yang bisa digunakan untuk mengubah kapasitas dari suatu data. Inilah yang membuatnya bersifat elastis, di mana nanti bisa langsung melakukan pengurangan terhadap kapasitas cloud computing atau bahkan bisa menambah kapasitasnya. Kemudian yang terakhir ada measure service. Dalam measure service ini, cloud computing yang saat ini dimanfaatkan karena dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sistem komputasi awan secara otomatis mengawasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran atau metering pada beberapa tingkat yang sesuai dengan jenis layanannya, misalnya penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna aktif. Penggunaan sumber daya dapat dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan sebagai upaya memberikan transparansi bagi penyedia layanan atau server dan konsumen dari layanan yang digunakan. Selanjutnya ada layer atau lapisan cloud computing yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan dari pembahasan pengenalan cloud computing. Cloud computing. Di sini pembahasan selanjutnya yaitu tentang layer atau lapisan dari cloud computing itu sendiri. Layer
atau lapisan pada cloud computing terdiri dari 5 poin, yaitu ada client, IaaS, PaaS, SaaS, dan juga server. Masuk ke layer yang pertama, yaitu ada client. Client atau cloud client terdiri dari perangkat keras komputer dan atau perangkat lunak komputer yang mempercayakan pada cloud computing untuk mengirimkan aplikasi atau yang secara khusus didesain untuk pengiriman dari jasa cloud atau cloud service. Contohnya seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan juga Google Chrome. Lanjut pada layer yang kedua, ada IaaS atau Infrastructure as a Service, atau dapat dikatakan pula infrastruktur cloud. Adalah pengiriman dari infrastruktur komputer yang secara khusus pada suatu platform lingkungan virtualisasi sebagai satu jasa. IaaS atau dapat dikatakan pula Hardware as a Service menawarkan infrastruktur dan hardware pada user yang merupakan layanan dari cloud computing sewaktu kita bisa menyewa infrastruktur IT. Dapat didefinisikan infrastruktur tersebut yaitu berapa besar unit komputasi atau CPU, penyimpanan data atau storage, memori atau RAM, lalu bandwidth dan konfigurasi lainnya yang akan disewakan. Untuk lebih mudahnya lagi, layanan IaaS ini adalah seperti menyewa komputer yang masih kosong, yang kemudian kita sendiri akan mengkonfigurasi komputer tersebut untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita dan dapat kita install sistem operasi dan juga aplikasi apapun di dalamnya. Contohnya seperti Amazon CloudWatch, ada juga Amazon VPC, dan Amazon EBS. Masuk pada layer yang ketiga, yaitu PaaS, atau Platform as a Service, atau dapat juga dikatakan platform cloud, yang merupakan yang dapat mengantarkan sebuah platform komputasi dan atau solusi tumpukan atau solution stack sebagai satu jasa. Umumnya menggunakan infrastruktur cloud dan aplikasi pendukung cloud. PaaS ini menawarkan layanan aplikasi, juga menawarkan platform yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi-aplikasi. Dalam PaaS ini juga sering disebut sebagai cloudware, karena kita mengakses platform tersebut via cloud computing. Layanan utama dari PaaS biasanya berupa desain aplikasi development, proses testing, dan deployment, serta hosting. Layanan tambahan bisa berupa kolaborasi tim. Maksudnya, dari cloud computing mengizinkan kita untuk dapat membentuk tim pengembang aplikasi dengan orang-orang yang berada jauh dari kita. Ada pula sebagai integrasi layanan web, integrasi database, storage, dan pemberian versi aplikasi. Contohnya adalah Google App Engine yang menyediakan bahasa pemrograman seperti PHP, Java, dan juga Python. Lalu ada layer selanjutnya, yaitu SaaS, atau Software as a Service, atau dapat pula dikatakan aplikasi cloud. Adalah model aplikasi ditawarkan kepada klien sebagai sebuah layanan. Jika sebuah aplikasi atau software disajikan kepada klien, klien ini tidak perlu lagi untuk merawat dan juga melakukan update pada aplikasi tersebut. Namun sebaliknya, jika provider hendak mengganti atau melakukan sebuah update pada aplikasi tersebut, hanya bisa mengikuti provider tanpa bisa melakukan apa-apa.
inti dari SIIS ini adalah kita menggunakan software yang ada pada layanan provider, dan provider harus dapat menjaga kenyamanan kita dalam menggunakan software tersebut, termasuk dapat memikirkan update-nya, keamanan, dan juga infrastrukturnya. Sebuah aplikasi cloud mempengaruhi cloud computing-nya pada arsitektur perangkat lunak atau software, sering menghilangkan kebutuhan untuk menginstal dan menjalankan aplikasi pada pengguna komputer atau user sendiri. Dengan demikian, SIAS ini dapat mengurangi beban pemeliharaan perangkat lunak, operasi berkelanjutan, dan juga dukungan. Contohnya, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan ada pula Dropbox. Lalu pada puncak layer terakhir, lapisan terakhir pada cloud computing ini adalah server. Server terdiri dari perangkat keras komputer dan atau produk perangkat lunak komputer yang terperinci didesain untuk pengiriman dari jasa cloud atau cloud service. Selanjutnya, pada pembahasan terakhir dari pengenalan cloud computing adalah manfaat dari cloud computing. Sebelum memasuki poin-poin yang tertera pada PowerPoint, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya cloud computing ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan akademik di universitas ataupun perguruan tinggi. Karena banyak manfaat dari penerapan cloud computing ini. Manfaat ini dapat dirasakan langsung oleh berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan universitas ataupun perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, staf, hingga jajaran direksi universitas yang lainnya. Ada banyak layanan cloud computing seperti Google Docs, Dropbox, dan lain-lain yang sudah umum atau banyak digunakan di universitas. Karena aplikasi tersebut murah atau terjangkau, lalu mudah digunakan, dan aplikasi tersebut dapat diandalkan. Dan kita sebagai mahasiswa umumnya juga sudah terbiasa dengan aplikasi-aplikasi atau layanan-layanan tersebut, sehingga kita sebagai mahasiswa dapat lebih beradaptasi jika aplikasi-aplikasi tersebut digunakan dalam proses pembelajaran ataupun belajar mengajar di lingkungan universitas. Lalu ada beberapa poin manfaat lainnya, yaitu yang pertama, ada pengurangan biaya pembelian hardware tambahan. Karena dengan penggunaan cloud computing, pengguna atau user ini tidak perlu lagi untuk membeli hardware komputer, storage, komputer server maksud saya, dan membeli perangkat lunak lainnya. Karena dalam cloud computing telah menyediakan hal-hal tersebut dan dapat diakses secara online. Lalu jika kita lihat dari sisi bisnisnya, cloud computing ini dapat menghemat berbagai atau banyak anggaran. Contohnya, seperti yang pertama, perusahaan tidak perlu lagi membeli hardware berupa production server atau jaringan pendukung yang begitu banyak untuk hardware upgrade pun berkurang. Begitu juga dengan biaya listrik yang akan berkurang karena alokasi untuk hardware tersebut juga berkurang. Lalu perusahaan juga tidak perlu lagi untuk membeli software dasar untuk pembangunan aplikasi. Lalu IT profesional yang dibutuhkan pada perusahaan pun untuk merawat dan pembangunan dan juga tidak ada biaya setup awal untuk platform pembangunan dan penggunaan aplikasi pada perusahaan. Lalu poin yang kedua yaitu kemudahan dalam perawatan. Karena dalam cloud computing akan memiliki layanan dasar PaaS atau Platform as a Service yang sebelumnya telah sedikit dibahas atau dijelaskan, sehingga pengembang atau user tidak akan kesulitan dalam melakukan perawatan infrastruktur maupun kostumisasi software pendukung.
karena hal-hal tersebut telah disediakan dan dilakukan oleh penyedia layanan cloud computing, sehingga pengembang bisa fokus hanya pada mengembangkan aplikasinya sendiri saja. Lalu manfaat yang ketiga ada fleksibel. Maksudnya yaitu cloud computing ini dapat diakses di mana saja. Karena computing ini berbasiskan internet, sehingga dapat diakses dimanapun dengan menggunakan komputer atau notebook orang lain. Lalu ada manfaat yang keempat, yaitu memiliki backup data dan recovery data. Backup dan recovery data akan disimpan pada server penyedia layanan cloud computing secara online, dan penyedia layanan cloud computing memiliki banyak server untuk menghandle usernya, sehingga memungkinkan atau dimungkinkan untuk melakukan backup pada server yang lainnya. Selanjutnya yang poin kelima atau manfaat yang kelima ada penyimpanan data yang tidak terbatas. Maksudnya karena dalam cloud computing ini telah menyediakan hard disk secara online yang dapat kita gunakan untuk menyimpan data. Selain itu, hard disk ini juga dapat diatur kapasitasnya, seperti ditambah maupun dikurangi, sesuai dengan kebutuhan seperti apa yang kita inginkan. Namun untuk layanan yang seperti ini, kita harus dapat membayar harga sewa yang lebih tinggi, dan tetapi untuk update software sendiri telah dilakukan oleh pihak penyedia layanan cloud computing, sehingga kita sebagai usernya hanya tinggal menggunakan software tersebut. Lalu manfaat yang terakhir yaitu memberikan beberapa software untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kita sebagai user dari cloud computing ini tidak perlu mengkhawatirkan lagi masalah software sistem operasi yang berbasis cloud computing. Karena dalam cloud computing ini secara default atau secara bawaannya memang memberikan beberapa software yang telah memenuhi kebutuhan kita terhadap penggunaan komputer. Sekian pembahasan dari kelompok 1. Teman-teman yang saya banggakan, dari pemaparan dan pembahasan mengenai pengenalan cloud computing yang tadi telah dijabarkan dan telah dijelaskan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama, komputasi awan atau cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet. Internet merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem cloud computing. Karena tanpa adanya internet, maka cloud computing tidak akan bisa digunakan. Lalu ada juga layer atau lapisan yang terdapat pada cloud computing, yaitu terdiri dari client. Lalu ada juga IaaS atau infrastruktur as a service, atau bahasa simpelnya infrastruktur cloud. Ada pula PaaS atau platform as a service, atau bisa dikatakan platform cloud. Lalu ada pula SaaS atau software as a service, atau bisa dikatakan pula aplikasi cloud, dan ada juga server. Dengan adanya teknologi cloud computing, maka akan membawa banyak manfaat yang bisa diambil oleh atau usernya. Di antaranya bisa menghemat biaya, user tidak perlu menginstal aplikasi. Lalu ada juga cloud computing yang sangat fleksibel dengan perangkat yang dimiliki user, sehingga bisa dibuka atau dilakukan di mana saja menggunakan perangkat yang dimiliki oleh si usernya, dan berbagai manfaat lainnya. Sekian dari pemaparan kelompok 1 kepada Bapak Safrian Andromeda STMT serta teman-teman yang berbahagia. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 kelas 3B. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang kami sampaikan atau telah dilakukan oleh kelompok 1. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini, presentasi pada hari ini, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian,
Saya akhiri presentasi pada hari ini. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.